Besar UI Universitas Indonesia. Pernyataan Fadlizon soal Densus 88 dibubarkan keliru dan sangat berbahaya. Guru Besar Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyatakan detasmen khusus anti-teror Polri Densus 88 karena bertentangan dengan undang-undang. Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dari pernyataan anggota DPR RI Fadlizon yang menilai Densus 88 lebih baik dibubarkan. Kita tegaskan itu keliru, bahkan sangat berbahaya. Yang mengatakan Densus 88 itu tidak penting dan harus dibubarkan. Jangan kalau ngomong tak pakai data, katanya dalam diskusi virtual pada Jumat 15 Oktober 2021. Jika melihat undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, kata Hamdi, keberadaan Densus 88 tidak dapat dibubarkan, sehingga menjadi aneh jika ada politisi yang berpikir hal itu. Kalau tidak, yang melaksanakan hak aparat siapa? Nanti tidak ada melakukan hal aparat dalam law enforcement. Itu ruang kosong berbahaya bagi negara, tegasnya. Sementara itu, menurut Dekan Tarbiyah PT Aiki Betty Rahman, keberadaan detasmen khusus Densus 88 masih sangat penting dan diperlukan. Pasalnya, di tangan Densus 88, pemberantasan terorisme di Indonesia bisa maksimal. Densus 88 selama ini sudah memberikan solusi, artinya bahwa Densus 88 dalam perspektif saya masih perlu dan penting, ujar Baitir Rahman. Selama ini, kata Baitir Rahman, Densus 88 juga memperhatikan pendidikan penuh kepada anak-anak narapidana terorisme. Densus 88 menurut saya telah menjalankan amanah, sudah berdasarkan payung hukum yang berlaku. Negara ini milik kita bersama dan Densus 88 telah menjalankan tugas agama dengan pemberantasan terorisme. Menurut Baitir Rahman, terorisme merupakan bentuk pengkhianatan bangsa dan negara. Sementara Densus 88 merupakan salah satu alat negara untuk mempertahankan negara dari pelaku terorisme. Dianggap Densus 88 Islamofobia itu berlebihan. Insya Allah Densus 88 semakin baik dalam memberi narasi, sehingga tak ada lagi tudingan Islamofobia, terangnya. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Asrul Sani. Bahkan menurutnya Densus 88 perlu dikembangkan sebuah direktorat di dalam institusi Polri yang khusus menangani terorisme, mungkin ditingkatkan satuan. Sekarang Densus 88 bisa saja jadi Korps Penanggulangan atau Penindakan Terorisme, seperti layaknya Korps Brimob, Korps Lalu Lintas dan sebagainya. Fadlizon kemarin ditampar 2 ex-napiter gegara bubarkan Densus 88. Sekarang giliran Guru Besar UI. Narasi Fadlizon bubarkan Densus 88 anti teror itu sudah merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Omongan Fadlizon bubarkan Densus 88 itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana teroris. Apalagi keberadaan Densus 88 anti teror di bawah institusi Polri itu jelas-jelas masih dibutuhkan sebagai satuan yang khusus menangani terorisme. Demikian ditegaskan Guru Besar Universitas Indonesia UI Hamdi Muluk dalam diskusi bertajuk "Kenapa Densus 88 Penting?" yang digelar pada Jakarta Journalist Center Jumat 15 Oktober 2021. Kalau ada narasi seperti itu, Densus dibubarkan, itu memang melanggar undang-undang. Densus 88 tidak bisa dihilangkan dari negara hukum dan taat hukum, tegas Hamdi Muluk.
Sebagai negara hukum, Hamdi menegaskan Indonesia harus punya tim anti-teror. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Kapolri nomor 3/5/2003 pada 20 Juni 2003 untuk penanggulangi aksi terorisme. Karena itu, Hamdi Muluk menilai pihak yang menganggap Densus 88 tidak diperlukan adalah keliru besar. Kita tegaskan itu keliru. Tidak hanya itu, narasi yang dilontarkan Fadlizon itu disebut Hamdi Muluk juga sangat berbahaya. Jangan ngomong tak pakai data, tegasnya lagi. Ditampar 2X Napiter. Sebelumnya 2X Napiter lebih dulu menampar Fadlizon yang ngotot ingin agar Densus 88 anti teror dibubarkan. Pertama, Haris Amir Falah yang menegaskan Densus 88 harus dipertahankan. Pernyataan politikus itu jangan disamakan dengan pernyataan anak jalanan, sindir Haris dalam diskusi Trijaya Hot Topic petang Selasa 12 Oktober 2021. Ia menegaskan dalam melaksanakan tugasnya, Densus 88 anti teror tidak sembarangan dan memiliki payung hukum. Karena itu, Haris menyarankan Fadlizon agar lebih bijak dalam membuat pernyataan. Jangan sampai apa yang disampaikan ke publik itu justru malah terkesan memberikan dukungan pada aksi-aksi terorisme. Kritik itu harus bijak dan jangan membuat angin segar bagi terorisme, ingat Haris. Hal senada juga disampaikan Kamaluddin yang mengaku awalnya dirinya memang sangat membenci pasukan khusus berlambang burung hantu itu. Alasannya tidak lain lantaran Densus 88 anti teror menjadikan sekelompoknya sebagai sasaran dan target operasi penangkapan. Itu disampaikan Kamaluddin dalam diskusi Densus 88 penanggulangan terorisme dan narasi Islamofobia pada Kamis 14 Oktober 2021. Wajar, dulu saya menargetkan Densus 88 karena mereka mengincar terorisme. Makanya kita juga mengincar Densus 88, ungkapnya. Namun kini semua pandangan keliru itu sudah tidak ada lagi. Sebaiknya Kamaluddin malah mengapresiasi peran Densus 88 di balik operasi pemberantasan kasus-kasus terorisme. Densus 88 adalah peran yang harus disyukuri oleh umat Islam di Indonesia, papar Kamaluddin.